Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-qulubu aw'iyatun wa ba'duha aw'a min ba'din, fa idza sa'altumullaha azza wa jalla fas'aluhu wa antum muqinuna bil ijabati, fa innallaha la yastajibu li'abdin da'ahu an dhahri qalbin ghafilin. Rawahu Ahmad. Hati manusia adalah kandungan rahasia dan sebagian lebih mampu merahasiakan dari yang lain. Bila kamu memohon sesuatu kepada Allah Azza wa Jalla, maka mohonlah dengan penuh keyakinan bahwa doamu akan terkabul. Allah tidak akan mengabulkan doa orang yang hatinya lalai dan lengah. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, kita sebagai hamba pasti memiliki rahasia yang kita sembunyikan di dalam hati kita, dan kita berharap agar Allah mengabulkan apa yang menjadi harapan kita. Namun pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika kita memohon kepada Allah harus dengan keyakinan bahwa doa kita akan dikabulkan oleh Allah, dengan catatan hati kita tidak lalai dan lengah dari peringatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada hadis yang diriwayatkan oleh Tabarani, la yanfa' hadarun min qadarin walakinna du'a yanfa'u mimma nazala wa mimma lam yanzil fa'alaikum bid-du'a ibadallahi. Tidak ada manfaatnya bersikap siaga dan berhati-hati menghadapi takdir. Akan tetapi doa bermanfaat bagi apa yang diturunkan dan bagi apa yang tidak diturunkan. Oleh karena itu hendaklah kalian berdoa, wahai hamba-hamba Allah. Jadi takdir adalah sebuah proses dari ikhtiar dan doa. Kemudian ikhtiar yang baik kita iringi dengan doa, kemudian kita serahkan kepada keputusan Allah. Kalau ketetapan Allah memang tidak bisa dirubah, namun takdir adalah ukuran-ukuran. Dalam artian ada beberapa hal tentang rizkinya, tentang kematiannya, itu tidak bisa dirubah yang terkait dengan waktunya. Namun karena kita tidak mengerti ukuran rizki kita, kemudian umur kita, pasangan hidup kita, maka kita sebagai manusia berikhtiar, kemudian memohon kepada Allah, sehingga walaupun ketetapan waktunya tidak bisa dirubah, namun doa itu akan merubah pada takdir yang tidak baik menjadi baik. Jadi walaupun takdir hartanya tidak menjadi orang kaya, tapi Allah mentakdirkan menjadi cukup dari hasil yang halal. Kematiannya juga demikian. Walaupun matinya sudah merupakan ketetapan dari Allah, tapi kematiannya dengan ikhtiar dan doa, Allah akan mematikan dalam keadaan Islam. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, kajian kita kali ini pada perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita mohon perlindungan kepada Allah dari 4 hal, yang hal ini diusahakan
menjadi amalan zikir kita di pagi hari dan sore hari, yaitu sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Bukhari. Kita diperintahkan untuk berlindung kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wa a'udzubika minal ajzi wal kasali wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Allahumma inni a'udzubika, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu, minal hammi wal hazani, dari sempit hatiku dan sedih, wa a'udzubika minal ajzi wal kasali, dan aku berlindung kepadamu dari lemah dan malas, wa a'udzubika minal jubni wal bukhli, dan aku berlindung kepadamu dari sifat pengecut dan bakhil, wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal, dan aku berlindung kepadamu dari bertumpuknya hutang dan perlakuan semena-mena dari manusia. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, yang pertama, kita diminta oleh Rasulullah agar berlindung kepada Allah dari sempitnya hati dan sedih. Jadi dalam ini merupakan paket ya. Jadi kalau orang sudah hatinya sempit, penuh dengan keraguan-keraguan, pasti akan menghadapi kesedihan. Jadi kalau ada musibah sedikit, ya mereka lupa kalau ada orang lain yang lebih parah dari diri kita. Maka kita mohon, ini merupakan paket, yaitu minal hammi wal hazani. Jadi sempit hati dan selalu sedih, kita selalu ragu-ragu di dalam menjalani kehidupan ini, sehingga tidak diberi keluasan hati. Nah, inilah orang yang tidak yakin dan selalu ragu-ragu, ada rasa khawatir, maka ini kita akan menyusahkan diri kita berkaitan dengan keimanan. Kita tidak yakin dengan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita diminta agar berlindung dari sifat lemah dan malas. Jadi lemah iman, ya, lemah iman, lemah fisik, ya bisa, lemah itu artinya banyak sekali yang akan menyebabkan kemalasan. Jadi kalau kita lihat ya, kenapa ada orang Islam dia kok malas untuk beribadah kepada Allah, padahal rumahnya dekat dengan masjid. Padahal dia mampu untuk melakukan itu. Dia punya pengetahuan tentang bahwa perintah salat itu adalah satu-satunya ibadah yang tidak bisa diwakilkan atau diganti dengan yang lain. Karena ibadah salat itu adalah ibadah yang harus menghadap secara langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hal ini kita perlu memperhatikan. Jangan sampai terjadi pada keluarga kita. Perhatikan, barangkali ada barang yang haram yang masuk pada dirinya, yang menyebabkan malas. Mungkin pekerjaannya halal, tapi ketika dibelanjakan tidak mengerti mana yang halal dan yang haram. Nah, untuk itulah maka hindari hal yang subhat, terutama masalah makanan. Jadi makanan kalau tidak ada label halal yang sudah diuji kehalalannya, maka lebih baik kita tidak usah makan. Kalau itu kita beli dari yang kita tidak tahu ya bagaimana memproduksinya. Nah, jadi kalau itu haram kemudian dikatakan halal, yang bertanggung jawab bukan kita. Nah, kenapa?
karena Allah tidak akan menjawab doa-doa kita kalau ada sedikit makanan dan yang kita pakai dari barang yang haram. Allah tidak perlu menjawab doa-doanya. Sehingga itulah yang menyebabkan ada orang ngerti agama, kenapa ya kok males? Ya, salah satu ciri orang munafik dalam surat An-Nisa, idza qamu ilas sholati qamu kusala. Walaupun sholat tapi malas. Jadi masih dipaksa orang lain, masih disuruh orang lain. Padahal kalau sudah dewasa, maka harus muncul dari kesadaran dirinya sendiri. Maka sekolah-sekolah yang didirikan oleh organisasi Islam, tanamkan bagaimana tumbuh ketika sudah dipanggil azan, itu tidak perlu disuruh, tapi itu adalah panggilan Allah yang harus segera datang, karena kematian pun tidak pernah ditunda, maka ibadah pun jangan ditunda-tunda. Artinya sudah masuk waktu asar belum melakukan sholat duhur. Nah, ini tolong diperhatikan, barangkali ada makanan yang tidak halal, maka sebelum kita makan sesuatu yang nggak tahu, kita disuruh berdoa, dijauhkan oleh Allah. Jangan sampai ada yang barang haram yang masuk pada diri kita. Yang ketiga adalah kita diminta agar supaya berlindung kepada Allah dari sifat pengecut dan bakhil. Jadi pengecut itu orang yang tidak memiliki keberanian. Ya, jadi kalau di belakang ngomongin sesuatu, tapi ketika dihadapkan di depan yang bersangkutan, kemudian tidak berani bicara. Ya, jadi kemudian di sini juga bakhil, ya. Bakhil ada hak-hak orang lain yang harusnya diberikan, tapi hanya dinikmati sendiri. Makanya kita berhati-hati sekecil apapun, ya, yang itu akan membahayakan orang lain. Yang keempat, kita diminta agar berlindung dari bertumpuknya hutang dan perlakuan semena-mena dari manusia. Sekarang banyak orang yang tergiur, ya, dengan mudahnya untuk mendapatkan pinjaman lunak, ya, kemudian sehingga tidak terasa akhirnya hutangnya menumpuk, apalagi yang pinjaman online itu, kemudian dia harus berhutang bermiliat-miliat yang nanti akan diperlakukan semena-mena oleh orang lain. Jadi untuk itulah kalau dulu masih mau pinjam dirayu-rayu, setelah waktu gilirannya harus mengembalikan, maka itu bisa diperlakukan semena-mena, bahkan terus bertumpuk-tumpuk yang bunganya ya seperti model-model rentenir, tapi dalam dikelola seakan-akan modern gitu, ya. Jadi untuk itulah maka ini penting sekali kita minta kepada Allah dijauhkan dari bertumpuknya hutang, baik hutang kepada Allah. Jadi zakat tidak segera dikeluarkan kalau sudah jatuh tempo, ya. Bulan ini misalnya, ini bulan Rajab, jangan nunggu ditunda dikeluarkan di bulan Ramadan. Nah, jadi bagaimana jatuh tempo kalau punya usaha dimulai dari bulan Januari, maka Desember harus dihitung bagaimana zakatnya. Jadi jangan ditunda-tunda nanti sampai Ramadan baru dikeluarkan. Berarti kita sudah hutang kepada Allah, kemudian haknya orang lain tidak segera kita berikan. Jadi untuk itulah hal-hal yang tidak penting jangan membiasakan untuk berhutang. Ya, jadi kalau kita sudah berdoa juga berikhtiar dijauhkan dari kebiasaan berhutang, ya, walaupun mau usaha, kalau tidak hutang dulu jangan hutang, tapi bagaimana kita menjadi reseller, menjualkan barangnya orang, kemudian tidak harus memaksakan diri untuk pinjam modal. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, ini 4 hal yang Rasulullah menganjurkan agar supaya dibiasakan di dalam keluarga kita, ya, kita upayakan untuk bisa menghafal doa itu.
Bahkan dalam hadis Muslim juga ada ta'awwadhu billahi min jahdil bala wa darkis syaqa'i wa su'il qada wa syamatatil a'da. Berlindunglah kepada Allah dari kesengsaraan akibat bencana. Ya, ini sekarang musim bencana gitu ya. Dan dari kesengsaraan hidup yang berkesinambungan, silih berganti dan terus menerus cobaan di dalam hidup, dan suratan takdir yang buruk, dan dari cemoohan lawan-lawan kita. Jadi untuk itulah kadang-kadang kalau kita kemudian ada persoalan di dalam kehidupan, ya ada cemoohan lawan-lawan. Kalau kita itu menjadi orang yang taat, itu kadang-kadang dibenci. Menjadi orang jujur, kadang-kadang dibenci. Itu tidak mendapatkan dukungan biasanya, seperti itu. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan kita dijauhkan dari 4 hal, dengan kita ikhtiar dan juga mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah dengan doa maka Allah mentakdirkan hal yang baik bagi kita. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.